membuat memberikan kekuatan kepada bupati 4 kabupaten, memberikan kekuatan kepada kurang lebih 90 ya, anggota DPR Kabupaten Mapi, Asmat, Goven, dan Merauke untuk memperjuangkan PPS. Kepada bapak-bapak yang lain, saya persilakan untuk bisa naik ke tempat. Ayo. Sebagai pengantar atau mengawali pernyataan deklarasi yang akan kami bacakan selaku sekretaris, kita akan mendengarkan kembali pengantar dari Ketua atau Koordinator Forum Solidaritas Masyarakat Wilayah Adat Animha, Bapak Paskalis, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkan saya untuk membawakan beberapa pesan moral terkait kerinduan masyarakat adat wilayah Animha untuk mendapatkan sebuah otoritas baru, sebuah daerah otonom baru di wilayah selatan Papua ini, yaitu Provinsi Papua Selatan. Izinkan saya juga untuk bisa menyampaikan beberapa pikiran, beberapa sasaran-sasaran pikiran yang harus kita jangkau bersama, harus kita jalin bersama demi mempercepat proses terbentuknya, hadirnya, datangnya, lahirnya Provinsi Papua Selatan di wilayah selatan Papua ini. Juga izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pikiran tentang bagaimana kita menyebut otonomi khusus di selatan Papua ini. Ini juga merupakan bagian integral yang tidak bisa kita pisahkan dari perjuangan bagaimana mensejahterakan rakyat di selatan Papua ini. Izinkanlah saya juga untuk menyampaikan pikiran tentang rekonsiliasi yang nantinya kita membuka diri, kita membuka pintu hati, kita membuka pintu Papua untuk hadirnya rekonsiliasi di tanah Papua. Papua sebagai tanah damai. Yang saya maksudkan di sini ada beberapa pikiran. Saya mulai saja dari beberapa pikiran tentang napak tilas terbentuknya Provinsi Papua. Tahun 2002 kita masih berkedudukan di Kota Suasiu, Maluku Utara. Membuat kebijakan dari Suasiu ke Jayapura dengan diberikan otonomi seluas-luasnya kepada Papua pada saat Presiden Soekarno. Dalam perjalanan belum juga terbentuk daerah otonomi seluas-luasnya itu, masih dalam gonta-ganti kekuasaan. Dari UNTA berpindah pada tahun 1969, maka datanglah sebuah angin segar dengan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang daerah otonom Provinsi Papua, Provinsi Irian Barat, dan 8 kabupaten, termasuk Kabupaten Merauke. Begitu. Setelah terbentuk Provinsi Irian Barat, digantikan namanya di tahun 73
dengan Provinsi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto, Presiden kedua. Lalu pada tahun 1999 dengan kunjungan Presiden Gus Dur ke Indonesia untuk pada milenium kedua, beliau melihat matahari terbit di tanggal 1 Januari tahun 2000. Maka beliau datang tanggal 30 Desember ke Papua untuk melihat matahari terbit di milenium kedua. Pertama nanti di Papua bagaimana. Hanya untuk menyaksikan itu, beliau tanggal 30 menetapkan untuk bagaimana nama Irian Jaya dirubah lagi menjadi Provinsi Papua. Jadi perubahan demi perubahan berjalan. Bergulirnya waktu, kita Merauke tetap berada di bawah kekuasaan Provinsi Papua. Kita masih berada di bawah otonom Provinsi Papua yang berada di Jayapura. Dalam perjalanan waktu sudah sekitar 52 tahun. Dari tahun 69 masuk 51 tahun lebih, kita tetap berada pada satu titik, yaitu titik sebagai kabupaten. Kerinduan ini ternyata terwujud. Banyak tokoh mulai bermunculan untuk menggagas, untuk bagaimana merancang, untuk bagaimana mulai melangkah, sehingga ada Provinsi Papua Selatan. Dalam perjalanan, beberapa tokoh mereka duduk untuk merancang ini. Yang saya cintai, Bapak John Glubagese, mulai mencoba paksa maju. Dan hari ini kami memilih lokasi sekretariat Papua Selatan, Perjuangan Papua Selatan di Jalan Ahmad Yani. Kita mau mencoba mengingatkan kembali pejabat-pejabat, jangan lupa-lupa ingat. Jangan digidap penyakit lupa-lupa ingat. Mari kita kembali untuk melihat bagaimana titik-titik bekas-bekas perjuangan PPS itu sendiri. Maka kita mau kembali sebagai bukti bahwa kami sangat menghargai pendahulu-pendahulu kami. Kami titik startnya ambil dan titik kumpulnya ambil di Sekretariat PPS yang beralamat di Jalan Ahmad Yani. Itu maksudnya begitu. Dan hari ini kami mulai datang mendeklarasikan diri, mendeklarasikan aspirasi semua masyarakat. Kami mau memberitahukan dengan jujur kepada masyarakat di Kabupaten Merauke bahwa ini adalah bukti kerinduan kami. Bahwa ini adalah sebuah rintihan harapan yang tak henti-hentinya kami tetap akan merintikan ini. Kapan bisa terampung PPS ini? Hari ini kami datang mencoba dengan cara kami untuk bagaimana menggugah, untuk bagaimana kami menyentuh hati para pejabat, baik di Merauke, di Jayapura, maupun yang berada di Jakarta. Dan pihak Jakarta jangan menunda proses pembentukan DOP PPS. Pihak Jakarta harus yakin bahwa kami di PPS, kami di wilayah adat Pak Anim tidak sedang berpura-pura. Kami tidak sedang main kunci-kuncikan. Kami sangat rindu dengan hadirnya Provinsi Papua Selatan di wilayah adat Pak Anim. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi tidak ada tenda, ada alih, tidak ada maksud lain dari hari ini kami. Kami tetap bersatu untuk bagaimana menyuarakan dengan tegas, dan kami akan kawal aspirasi ini sampai titik darah kami terakhir. Dan kami harap baliho yang hari ini kami akan pajang di titik tugu lingkaran Brawijaya ini. Kami harap pihak pemerintah Kabupaten Merauke, pihak DPRD, tolong ketika baliho ini rusak, tolong diperbaiki. Dan baliho ini harap diturunkan ketika PPS itu sudah hadir dan kita gunting pita resmi sebagai provinsi sendiri. Jadi itu yang kami maksudkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak teman-teman dari Nusantara, teman-teman dari wilayah Panima. Kami semua satu hati. Kami semua harus bersemangat. Karena apa? Ada satu titik yang tidak pernah kita melihat di Merauke, yaitu
dari semua kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, hanya satu kabupaten yang punya logo. Yang punya logo Nusantara. Hanya satu kabupaten yang punya logo Nusantara. Coba kita cek, coba kita lihat sama-sama di pakaian-pakaian pegawai negeri para ASN. Kita lihat di situ ada logo. Logonya apa? Logo Nusantara. Dan ini sebuah keistimewaan untuk Merauke. Logo Nusantara. Dan ini Merauke termasuk salah satu kabupaten yang sangat istimewa di Indonesia ini. Karena di situ ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, dan lain-lain. Dalam logo itu. Ini adalah sebuah keistimewaan untuk kita. Mari Jakarta kita sambut. Jangan hanya sekedar logo, jangan hanya sekedar sebagai simbol, tapi mari kita realisasikan Provinsi Papua Selatan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan orang banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi, Santi, Santi Om. Mohon izin untuk ini. Perkenankanlah kami untuk mewakili segenap seluruh masyarakat yang hidup di wilayah adat Animha menyampaikan ikrar atau pernyataan sikap dengan Forum Solidaritas Masyarakat Wilayah Adat Animha untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan. Melihat dinamika dan permasalahan yang sedang terjadi di Kabupaten Merauke, kami sebagai Solidaritas Masyarakat Wilayah Adat Animha yang tergabung di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merasa perlu untuk memberikan kontribusi, dukungan dan aspirasi pernyataan sikap untuk dapat diteruskan ke pemerintah pusat, lembaga-lembaga yang berkompeten, serta lembaga legislatif di pusat yaitu DPR RI. Kami berharap aspirasi dan pernyataan sikap kami juga dapat diterima oleh lembaga resmi di negara ini, yaitu Presiden Republik Indonesia, Mendagri, dan pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Kami adalah generasi muda Papua dan penerus bangsa negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sebagai Solidaritas Masyarakat Wilayah Adat Animha, Kabupaten Merauke berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai UUD 45 Pasal 27 yang mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Di Pasal 30 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu, kami telah membuat beberapa aspirasi dan pernyataan sikap kami. Sebab pemuda Papua, tokoh adat adalah garda terdepan dari agen-agen perubahan untuk membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik, maju, bermoral, bermartabat, dan turut serta menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Kami juga, sebagai masyarakat Papua, memiliki hak-hak untuk menyampaikan aspirasi agar pemekaran Provinsi Papua Selatan segera diakomodir dan secepatnya diwujudkan dan ditetapkan dalam satu undang-undang. Makna pemekaran wilayah sangat penting demi kemajuan Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan. Setelah mendengar berbagai aspirasi, pendapat dari kepala daerah dan masyarakat, serta melihat berbagai potensi permasalahan yang berkembang, serta maka kami sebagai Solidaritas Masyarakat Wilayah Adat Animha Kabupaten Merauke, serta mewakili suara dari 6 suku adat yang meliputi Marin, Muyu, Awyu, Mandobo, Asmat, Mapi, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua yang meliputi DOB Papua Selatan, DOB Papua Tengah, dan DOB Papua Pegunungan Tengah. 2. Meminta kepada pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua, DPR Papua, MRP, dan pemerintah Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul segera merespon aspirasi yang demi menunjang
kesejahteraan rakyat Papua dan menangani dinamika sosial politik yang berkembang di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Merauke. 3. Mendorong pemerintah pusat untuk tetap konsisten dalam agenda pembentukan daerah otonomi baru, khususnya di Provinsi Papua dan lebih khususnya Papua Selatan. 4. Meminta kepada forum kepala daerah setanah Papua agar bersama-sama mendukung segala bentuk kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini pemekaran Provinsi Papua. 5. Kami solidaritas masyarakat wilayah adat Animha mendukung sepenuhnya program Terima kasih. Dari tempat ini saya selaku pelaksana dan kami semua selaku penanggung jawab daripada kegiatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita, khususnya pada tua-tua adat yang telah memberikan semangat, kekuatan, lahir batin pada kita, pada tokoh kita yaitu anggota DPR Bapak Tangki Mangi, Bapak Moses Kaibu yang telah bersama kami, dan ya, pada seluruh masyarakat yang terkasih. Ya, jangan lihat daripada jumlah, tapi lihat daripada kemauan, ya, dan lihat daripada kegigihan kita. Hari ini mungkin banyak orang yang tidak berpikir, hari ini mungkin banyak orang yang tidak melihat ini sebagai satu hal yang penting. Tetapi ketika terwujud hasil perjuangan ini, maka itu akan menjadi berkat untuk semua. Dan jangan takut, semua kita yang hadir pasti akan tercatat sebagai pembawa. Itu yang saya mau sampaikan. Dari tempat ini saya sampaikan juga kepada Bapak-bapak TNI, Polri yang ikut dalam pengawalan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya. Semoga Merauke tetap aman, damai, dan sentosa menuju Papua Selatan, provinsi kita bersama. Ya, itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon juga kepada teman-teman media ya untuk dapat memberikan pemberitaan yang seluas-luasnya. Ya, karena kami butuh kekuatan daripada semua stakeholder yang ada di tanah ini. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman media yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang.